Umat Israel yang baru, keturunan Abraham, adalah yang di dalam iman kepada Kristus. Jadi bukan yang lahir dari keturunan darah dan daging. Mesias hadir di tengah-tengah bangsa Israel, namun kehadirannya tidak begitu saja dengan sukacita diterima oleh tiap-tiap umat Israel. Tetapi penolakan akan berita Injil ini tidak menghentikan kasih karunia ini. Justru kabar baik segera diberitakan kepada yang bukan Yahudi. Lalu mereka menerima Kristus dalam kehidupannya. Sekarang Israel yang baru adalah yang dipersatukan oleh iman kepada Kristus. Tentunya bangsa-bangsa bersyukur akan kemurahan Allah ini. Dan memang begitulah rencana Allah dalam pemanggilan Abraham, agar semua bangsa mengenal dan menerima kemurahan Allah. Bagaimanakah nasib mereka bangsa Israel secara darah dan daging yang telah menolak Mesias? Apakah mereka sudah ditolak Allah? Sekali-sekali tidak. Karena semua yang menerima kemurahannya, kasih karunia, dan panggilannya masih berlangsung bagi orang Yahudi keturunan Abraham secara darah dan daging. Sehingga setiap orang yang percaya menerima Kristus memperoleh keselamatan. Selamat hari Minggu ke-11 setelah Trinitatis Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Roma 11 ayat 1 sampai 2a ditambah ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Di dalam komunitas Israel yang baru, ada jemaat yang bertambah. Sekaligus di beberapa tempat menghadapi kesulitan membangun gedung gereja. Ini menandakan pertumbuhan umat beriman, sehingga membutuhkan tempat bagi anggota jemaat yang mau beribadah kepada Tuhan. Apakah itu puncak kehidupan gereja yang berjuang? Ternyata belum. Sebab masih ada pribadi-pribadi yang diharapkan hadir dalam persekutuan dengan Kristus, yakni mereka yang menolak Kristus yang telah dinubuatkan kehadirannya oleh para nabi kepada nenek moyang mereka. Kasih karunia Allah masih memanggil-manggil mereka. Inilah juga yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Allah tidak menolak umatnya. Terbukti Paulus yang dulunya garang mengejar-ngejar umat Tuhan, namun kasih karunia Tuhan memanggilnya. Di dalam keseharian, saat kita mengalami penderitaan, kadang kita bertanya, apakah dosaku? Apakah salahku? Apakah Tuhan tidak mengasihiku? Begitu juga sesama, malah lebih keras menilai dalam penghakiman. Begitulah bangsa Israel yang menolak kehadiran Mesias. Apakah Allah telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Hal ini boleh dibuktikan dengan keberadaan Paulus, orang Israel, keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Artinya umat Allah setiap pribadi boleh menerima panggilan, mendapatkan kasih karunia. Begitulah dulu yang bukan Yahudi tidak taat kepada Allah, namun mendapat kemurahan Allah. Demikian juga umat Israel yang telah menolak Mesias, masih ada kesempatan beroleh kemurahan Allah.
Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Memang ketika manusia dalam kemampuan, kekuatan, kepintarannya mengandalkan diri, ternyata mereka tidak mampu. Nyata selalu hidup dalam ketidaktaatan. Maka Allah menunjukkan kemurahan atas mereka semua. Setiap orang boleh bergabung menjadi umat Israel, namun bukan harus oleh karena keturunan Abraham secara daging, tetapi persekutuan hanya oleh iman. Jadi persekutuan umat percaya tidak dibatasi oleh darah dan daging, namun terbuka seluas-luasnya bagi setiap orang yang menerima Kristus dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini, yang mengatakan betapa besar kasih-Mu untuk kami umat manusia. Biarlah kami ikut di dalam cara berpikir dan berinteraksi senantiasa menghidupi belas kasihan-Mu. Berkati ya Tuhan para misionaris yang melayani di berbagai tempat, menceritakan kabar baik-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.